Hai, apa kabar semuanya? Nah, video kali ini akan sedikit berbeda dari video-video saya sebelumnya karena kali ini saya tidak hanya akan ngoceh saja tetapi juga disertai dengan coding. Video ini adalah episode pertama dari beberapa episode yang akan saya buat khusus untuk seri kali ini. Nah, kita akan membuat sebuah proyek yang namanya email to SMS. Jadi sebuah sistem untuk mengotomatisasi ketika kita menerima email, kita juga bisa menerimanya lewat SMS. Dan proyek ini tidak muncul begitu saja dari pikiran saya, tetapi juga karena saya memerlukannya untuk satu hal. Nanti saya jelaskan. Saya juga sudah menyiapkan beberapa slide supaya bisa menjelaskan proyek ini, sistem ini lebih baik lagi dan lebih terstruktur. Oke? Jadi kita langsung aja ke layar komputer saya. Jadi sebelum kita masuk ke codingnya, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai sistem yang akan kita buat ini dan apa tujuannya. Jadi saya akan mulai dengan studi kasus terlebih dahulu. Nah, ini dia teman-teman. Jadi perkenalkan, beliau adalah bapak saya. Profesinya sebagai seorang pembuat patung kayu, pengrajin kayu. Beliau menjual barang hasil kerajinannya online melalui sebuah perusahaan. Jadi tidak punya website sendiri, tetapi melalui website sebuah perusahaan. Nah, ketika terjadi penjualan, itu notifikasinya dikirimkan melalui email. Beliau bukan seorang yang bisa dibilang melek teknologi seperti itu. Oke, baca SMS bisa, baca WhatsApp bisa, tapi kalau disuruh baca email, tidak akan bisa. Bahkan tidak punya email, ya kan? Gimana mau baca email kalau punya email? Nah, saat saya masih di Bali sih nggak masalah ya, karena kan dekat kan, jadi kita tinggal serumah, jadi kalau ada email ya saya bisa langsung kasih tahu beliau. Masalahnya, kebetulan sekarang saya bekerja di Australia, jadi email yang didaftarkan di perusahaan itu adalah email saya. Saya jarang mengecek email, artinya kalau saya telat membaca emailnya, saya juga telat memberitahu berita ini ke bapak saya kan. Nah, itu yang akan kita jadikan proyek kali ini. Itu adalah sebuah masalah, dan tugasnya kita bagaimana mencarikan solusi untuk masalah tersebut. Nah, yang menarik adalah email yang mereka kirim itu selalu formatnya sama. Artinya, halo Bapak ini, atau jadi bodinya itu selalu sama, judulnya selalu sama. Yang berbeda adalah berapa nominal pembayaran yang bisa diambil kali ini, dan kapan bisa diambil. Nah, dari sanalah muncul ide proyek kali ini. Sebuah sistem otomatis yang bisa mengecek email dari pengirim tertentu ataupun dengan judul email tertentu. Setelah itu kita ambil informasi penting dari body email tersebut, lalu kirimkan melalui SMS. Jadi simpel kan? Dengan seperti itu, ketika ada email masuk ke Gmail saya, nah sistem ini akan memproses secara otomatis dan mengirimkan SMS ke nomor bapak saya. Keren kan? Nah, jadi dengan solusi itu, saya tidak perlu khawatir lagi terlambat memberitahu beliau bahwa ada pembayaran yang harus diambil. Namun sebelumnya saya akan memperlihatkan sekilas seperti apa sih format emailnya. Jadi seperti ini, subjek emailnya adalah payment notification. Yang penting adalah bagian yang saya kasih kotak merah itu. Jadi yang penting itu adalah nominalnya, berapa rupiah, terus mungkin nomor referensinya, dan kapan pembayaran itu bisa diambil. Jadi sederhana sekali, kita cuma perlu 3 informasi penting dari seluruh body email ini. Oke, sekarang kita siap mendesain sistemnya. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi bisa kalian lihat di sana ada Gmail, terus di bawahnya ada kotak biru itu sistem untuk mengecek email. Terus yang kedua, sistem untuk memproses email. Dan yang ketiga, kita perlu SMS gateway untuk mengirim email. Nah, seperti kalian lihat, sistemnya saya buat terpisah, jadi 3 bagian. Tetapi mereka semua harus bekerja secara baik untuk proyek kita kali ini sukses. Di masing-masing sistem tersebut saya kasih tanda tanya, karena di saat ini, di titik ini, saya belum tahu di masing-masing bagian tersebut apa yang akan saya gunakan. Ya kan? Apakah harus bikin sendiri atau apakah saya akan menggunakan layanan pihak ketiga misalkan. Sebagai sebuah praktek pengembangan software yang baik, kita harus muncul dengan syarat-syarat kan. Artinya, jadi sistem untuk mengecek email harus memenuhi syarat seperti ini, proses email seperti ini, dan juga SMS gateway juga harus seperti ini. Oke, kita mulai dari sistem untuk mengecek email.
Hal yang saya inginkan adalah sistem ini harus bisa mengecek email secara periodik, bisa setiap 5 menit sekali, 15 menit sekali, dan dia harus bisa memfilter. Artinya Gmail saya kan tidak hanya menerima email dari mereka kan. Sistem ini harus bisa memfilter email tersebut. Artinya saya hanya ingin mengambil email yang memiliki judul tertentu atau dari pengirim tertentu. Dan yang ketiga, dia harus memiliki webhook. Artinya ketika email ini sudah didapatkan, sistem ini harus mengirimkan HTTP request ke sistem kedua yang akan kita bikin nanti. Dan yang paling terakhir, mungkin yang paling penting adalah saya tidak ingin bikin sendiri. Saya ingin menggunakan layanan pihak ketiga yang sudah ada. Saya yakin 1000% sudah ada layanan seperti itu. Yang kedua adalah proses email. Ini adalah sistem yang akan kita buat sendiri, kita coding sendiri. Jadi dia itu perlu bisa mengekstrak informasi dari body email tersebut. Ya kan, kita perlu mengekstrak 3 informasi penting dari body email tersebut. Dan yang kedua, dia itu harus serverless. Artinya saya tidak mau sewa server, saya tidak mau yang rumit lah. Jadi saya hanya tinggal coding, saya bisa tinggal upload dan dia jalan, dia online. Banyak sekali platform-platform sekarang yang serverless yang bisa teman-teman gunakan. Misalkan ada Firebase, ada juga Amazon Lambda, terus banyak sekali. Dan nanti kita akan pilih salah satunya yang saya kira cocok untuk proyek ini. Yang terakhir pastinya karena dia serverless, jadi seharusnya maintenance-nya gampang teman-teman ya. Jadi ketika untuk deploy gampang, ketika saya harus mengupdate-nya juga harus gampang dan intinya tidak rumit lah seperti itu. Yang terakhir, SMS Gateway. Karena kita perlu mengirim SMS, jadi kita perlu sistem SMS Gateway. Dan satu lagi, saya tidak ingin bikin sendiri. Di luar sana banyak sekali layanan SMS Gateway yang bisa kita pakai. Nah, khusus untuk proyek kali ini, saya ingin SMS Gateway yang memiliki API. Yang mudah dipakai, atau lebih baik lagi dia memiliki library yang tinggal pakai. Dan yang paling penting adalah saya hanya ingin bayar ketika saya pakai untuk mengirim SMS. Ini penting karena saya tahu beberapa provider SMS Gateway di Indonesia itu kita bayar, terus kita dapat kredit berapa SMS seperti itu, terus itu ada masa berlakunya. Artinya kalau bulan ini saya nggak pakai, habis kan gitu. Saya ingin mencari yang nggak salah kalau sistem kredit, tetapi kredit saya hanya dipotong ketika saya gunakan untuk mengirim SMS. Sistemnya nanti saya ingin seperti itu. Yang kita akan coding hanyalah di bagian yang tengah itu aja. Bagian kedua yang bertugas untuk memproses email. Oke? Nah, akhirnya setelah beberapa saat saya melakukan pencarian, akhirnya ketemu ketiga bagian tersebut. Jadi kita mulai dengan yang pertama. Nah, untuk mengecek email, saya memutuskan untuk menggunakan Zapier atau Zapier. Ini layanan keren sekali. Dia tuh bisa connect ke berapa Jadi layanan ini khusus untuk bagi mereka yang akan melakukan otomatisasi. Jadi mereka ini gratis, tetapi juga ada berbayarnya. Nanti coba kita lihatlah apa yang kita bisa dapatkan dengan gratisan di sini. Dan sistem ini memenuhi semua kriteria yang saya inginkan untuk mengecek email, yaitu mereka itu bisa connect ke Gmail, jadi bisa mengecek email. Mereka itu bisa memfilter email, jadi hanya kita ambil email yang kita inginkan saja. Terus mereka juga punya webhook yang bisa memanggil layanan lain atau service lain. Dan pastinya saya nggak perlu bikin sendiri, ya kan? Oke, kita lanjut ke memproses email. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan platform yang namanya Glitch. Jadi Glitch ini sebuah platform online di mana kita bisa coding langsung di browser dan itu langsung di-deploy. Jadi kita nggak perlu coding di komputer lokal terus kita upload. Jadi kita nggak perlu seperti itu. Tinggal coding di browser, save, langsung di-deploy. Sementara Glitch hanya support bahasa pemrograman JavaScript, Node.js. Jadi untuk service-nya kita akan bikin dengan Express.js. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu,
Itu adalah sebuah framework atau web framework berbasis Node.js. Itu sederhana sekali, simple sekali penggunaannya. Buat yang belum coba deh. Pasti suka. Jadi kita akan buat sebuah service dengan Express dan langsung di-deploy di Glitch. Itu untuk proses email. Nah, yang terakhir, untuk mengirim SMS. Saya memutuskan menggunakan Twilio. Jadi Twilio ini adalah sebuah perusahaan yang beroperasi secara global. Jadi mereka tuh punya banyak fitur. Salah satunya adalah yang mereka sebut programmable SMS. Jadi kita bisa mengirim dan menerima SMS melalui layanan mereka. Nah, ini yang saya cari dan memenuhi semua kriteria saya, yaitu mereka tuh memiliki library. Jadi mereka tuh memiliki library khusus untuk Node.js. Dan yang paling penting adalah sistem dan sistem kreditnya mereka. Jadi kredit kita hanya akan dipotong ketika kita pakai untuk mengirim SMS. Misalkan saya beli kredit sebesar $10 gitu kan. Ya kalau saya nggak pakai bulan ini ya tetap aja $10 nggak hilang. Jadi semua bagian sistem yang akan kita buat itu sudah kita dapatkan semua. Terus selanjutnya tinggal coding. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya.